Bab 2711. Itu Tuan Grimstone dan Nona Underwood. Banyak orang di kerumunan mengenali mereka dan tahu bahwa mereka berdua berasal dari keluarga berpengaruh di wilayah barat. Oleh karena itu, mereka semua memberi jalan bagi mereka. Kalian berdua, lagi. Kalian pantang menyerah. Leon mendongak dan raut wajahnya berubah muram. Sebelumnya, Bucky dan Aurelia bertengkar tanpa alasan mengenai batu giok bening yang ia incar dan Leon sudah berkompromi sekali. Alih-alih merasa puas dengan itu, Bucky dan Aurelia pun mengikuti mereka ke area penawaran. Tepat ketika Leon hendak membeli batu giok itu dengan 30 juta, mereka berdua campur tangan dan menawar melawan dia. Ini tidak sesuai dan Leon merasa frustrasi, paling tidak begitulah. Cukup bicaranya, nak. Jadeite hijau ini cukup langka, dan aku tertarik padanya. Kalau kau tahu yang terbaik untukmu, kau akan menyerah demi menghindari rasa malu. Bucky mencibir bangga sambil menatap Leon dengan jijik. Dia hanya menghabiskan 9 juta untuk batu giok untuk menjatuhkan Leon dan pamer di depan Rene. Akan ideal jika Rene diprovokasi untuk memutuskan hubungan dengan Leon. Sayangnya, hasilnya tidak sesuai harapan. Rene dan Leon tidak mau repot-repot mengurusnya, dan Rene pun tidak putus dengan Leon. Bucky dan Aurelia sama-sama frustrasi. Namun, kesempatan lain muncul. Rene dan Leon meninggalkan Jadeite bening dan mengalihkan perhatian mereka ke Jadeite hijau berkualitas tinggi. Potongan ini langka dan melampaui Jadeite bening sebelumnya dalam hal kualitas, jadi tidak mungkin Bucky akan membiarkan mereka membelinya. Dia dan Aurelia segera ikut serta dalam tawaran dan mencoba merebut batu giok itu dari Leon. Bucky benar, Nona Morrison, giok hijau ini kualitasnya terbaik dan bukan sesuatu yang mampu dibeli pacarmu. Kenapa kalian berdua tidak pergi saja sebelum mempermalukan diri sendiri? Ejek Aurelia dengan nada sarkastis. Seperti Bucky, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Rene dan Leon. Selain itu, mereka baru saja menantang Rene dan Leon sebelumnya, tetapi keduanya terlalu keras kepala dan tidak pergi setelah itu. Hal ini membuat Aurelia frustrasi, tetapi keadaan berubah. Ada kerumunan di area penawaran, sebagian besar dari mereka merupakan tokoh-tokoh yang kuat dan kaya. Jika dia dan Bucky berhasil mengalahkan Rene dan Leon di depan semua orang, mereka bisa mengambil batu giok itu dari Leon dan mempermalukan dia dan Rene. Mereka akan sangat malu sehingga mereka tidak mungkin bisa tinggal lebih lama lagi. Dia bertekad untuk mengusir Rene dan Leon apapun yang terjadi, untuk melampiaskan kekesalannya karena selalu kalah dari Rene dalam segala hal. Bab 2712. Lihat, mereka sedang bertengkar. Oh, kita akan terlibat drama. Mendengar komentar sarkastis mereka, yang lain terkejut dan menyadari bahwa Leon adalah pacar Rene. Bucky dan Aurelia adalah keturunan langsung dari keluarga berpengaruh yang statusnya menyaingi Rene. Meskipun mereka tidak tahu mengapa keduanya mengincar Rene dan Leon, mereka tahu bahwa kedua pasangan itu berselisih karena keduanya menginginkan Jadeite berkualitas tinggi. Masih belum jelas siapa yang akan memenangkan hadiah tersebut. Kerumunan menjadi bersemangat karena antisipasi mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan menang. Nak, aku sudah menawar 33 juta. Giliranmu. Jika kau tidak bisa menaikkan harga lebih tinggi lagi, enyahlah. Bucky menyeringai arogan seolah-olah dia sudah menang. Setidaknya itulah yang dipikirkannya dan Aurelia. Lagi pula, Leon sudah pernah kalah darinya sekali untuk Jadeite bening tadi. Situasi saat ini mirip dengan yang terjadi sebelumnya, dan ia tidak berpikir Leon bisa mengalahkannya karena itu tidak realistis. Aku akan membayar 37 juta. Leon mendengus dan tidak menyerah seperti yang mereka prediksi. 37 juta. Bagaimana mungkin orang sepertimu punya uang sebanyak itu? Apa kau hanya menawar secara acak? Bucky terkejut dan bingung. Leon bahkan tidak bisa membayar 9 juta untuk Jadeite itu sebelumnya dan mengaku kalah. Namun, Leon awalnya menawarkan 30 juta lalu menaikkan harganya menjadi 37 juta untuk bersaing dengannya. Ini bukan jumlah yang kecil dan ia tidak mengerti bagaimana Leon bisa punya uang sebanyak itu. Karena itu, ia curiga Leon hanya menawar untuk membalas dendam. Apakah aku punya uang sebanyak itu bukan urusanmu.
Jika kau tidak bisa menawarkan harga yang lebih tinggi, pergilah dan selamatkan dirimu dari rasa malu, balas Leon dan membalas kata-kata Baki. Jangan sombong, nak. Harganya cuma 37 juta. Itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku akan menawar 43 juta. Baki mendengus, terprovokasi oleh komentar sarkastis Leon. Ia langsung menaikkan harga secara drastis dengan harapan bisa segera mengakhiri persaingan. Sebagai bujangan dari keluarga terpandang, ia tahu seluk-beluk permata langka. Meskipun ia tidak tahu apakah Leon menawar secara acak, ia tahu bahwa batu giok berkualitas tinggi ini paling tinggi hanya bernilai 43 juta. Baki sudah menaikkan harga hingga batas maksimal dan Leon tidak akan berani menawar lagi. Jika ia menyerah dan Leon tidak bisa menghasilkan uang untuk membayar, ia hanya akan menggali kuburnya sendiri. Bab 2713. Sepertinya Tuan Grimstone menang. Kurasa pacar Nona Morrison harus menyerah. Begitu Baki menaikkan harganya menjadi 43 juta, semua orang terkesan dengan kemurahan hatinya dan semua menoleh ke arah Leon dengan simpati. Melalui komentar-komentar mengejek yang dilontarkan Baki dan Aurelia kepada Leon, mereka semua mengumpulkan sejumlah informasi. Leon tampaknya adalah pacar Rene tetapi statusnya rendah dan hanya seorang wakil presiden. Mengingat latar belakangnya yang sederhana, apakah dia mampu membayar 30 juta sudah menjadi masalah, apalagi 43 juta. Jadeit berkualitas tinggi itu paling tinggi nilainya 43 juta. Dilihat dari kemampuan finansial Leon dan nilai jadeit itu, kecil kemungkinan Leon akan mendapatkan harga yang lebih tinggi karena ia tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, mereka semua mengira Leon akan menyerah. Saat itu juga Leon berkata dengan dingin, "Kalau begitu, saya akan membayar 50 juta. Apa? Kata-kata Leon membuat Baki dan yang lainnya tercengang. Apakah anak ini sudah gila? Jadet hijau ini seharusnya hanya bernilai 43 juta dolar dan dia menawarkan 50 juta. Apakah dia benar-benar sekaya itu atau dia hanya menawar secara acak? Yang lainnya tersadar dan bertukar pandangan bingung. Disesatkan oleh Baki dan Aurelia, mereka semua berasumsi bahwa Leon hanyalah seorang wakil presiden rendahan dan mereka tidak percaya dia mampu membayar 43 juta. Oleh karena itu, ketika Leon menawarkan 50 juta untuk batu giok itu, mereka semua berasumsi bahwa Leon hanya dengan gegabah mencoba menjatuhkan Baki. Ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang mungkin. Nak, apa kau sengaja melakukan ini? Ekspresi Baki berubah gelap. Ia mengira Leon akan menyerah begitu harga dinaikkan menjadi 43 juta. Namun, ia terkejut karena Leon tidak menyerah dan malah menaikkan harga menjadi 54 juta. Hal ini membuatnya terkejut dan dia tidak dapat memahami apakah Leon benar-benar mempunyai uang sebanyak itu, atau dia hanya mencoba menggertak. Kenapa kau peduli? Aku ulangi lagi. Kalau kau tidak bisa menawar lebih tinggi, pergilah dan selamatkan dirimu dari rasa malu. Leon tidak berbasa-basi. Baki dan Aurelia sama-sama mengambil batu giok dari sebelumnya dan menawar melawan dia untuk mendapatkan batu giok hijau berkualitas tinggi dengan sengaja. Provokasi mereka membuat Leon marah dan dia memutuskan sudah waktunya untuk melawan. Bab 2714. Kenapa kau? Baiklah, kau yang minta ini. Aku penasaran bagaimana orang sepertimu bisa mengumpulkan 50 juta. Baki tertawa marah. Meskipun keluarga Grimstone berkuasa dengan kekayaan yang mencapai ratusan juta, mereka tidak memiliki banyak dana likuid dan dana tersebut dibagi di antara seluruh anggota keluarga. Itu bukan milik Baki saja. Keturunan langsung seperti dia dan Rene seringkali hanya memiliki akses sekitar 50 juta. Karena Leon menaikkan harga menjadi 50 juta, ini melampaui kemampuan Baki dan dia tidak bisa lagi menawar melawan Leon. Oleh karena itu, ia bermaksud menyerah sehingga Leon menanggung akibat perbuatannya. Leon hanyalah seorang wakil presiden dan bukan seseorang dari keluarga terpandang, jadi dia tidak percaya bahwa Leon memiliki uang sebanyak itu sejak awal. Jika Leon gagal membayar 50 juta, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Baki, apa kau akan menyerah menawar? Tidak mungkin. Jangan khawatir. Saya punya uang dan Anda dapat terus menawar, kata Aurelia.
Dia hanya mulai menawar melawan Leon untuk mempermalukan Leon dan Rene. Oleh karena itu, dia enggan membiarkan Baki menyerah. Tentu saja, dia tahu bahwa 50 juta adalah jumlah yang besar karena Baki telah menghabiskan 9 juta untuk batu giok sebelumnya. Dia berasumsi bahwa Baki tidak lagi punya uang untuk menawar melawan Leon. Namun, sebagai putri tertua Underwood, dia juga memiliki akses gratis ke sekitar 50 juta. Kecuali Leon menaikkan harganya menjadi 70 juta, dia masih bisa mendukung Baki dan mereka tidak akan kalah. Tidak apa-apa, itu tidak perlu. Orang ini berasal dari latar belakang sederhana jadi dia pasti tidak mampu membayar sebanyak itu. Dia hanya menaikkan harga untuk menjebak kita. Kita akan langsung masuk ke perangkapnya jika terus menawar. Lagi pula, 50 juta terlalu banyak. Kalau dia tidak mampu membayar, akan kutunjukkan padanya akibat dari menawar secara gegabah, kata Baki dengan jahat. Leon berulang kali menaikkan harga JDT bening sebelumnya dan membuat Baki kehilangan 9 juta. Sekarang Leon menggunakan tipu muslihat yang sama terhadapnya dan menawar melawannya. Dia berasumsi Leon akan menyerah selama mereka terus menawar. Jika itu terjadi, dia akan jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali dan itu sungguh tindakan yang bodoh. Selain itu, batu giok hijau tidak begitu berharga dan tidak memiliki nilai sebenarnya bagi keluarga mereka. Jika mereka terus menawar dan akhirnya membayar mahal untuk sepotong batu giok, mereka pasti akan dihukum dan bahkan dihukum oleh senior mereka. Ini tidak akan menguntungkan Baki dan Aurelia dengan cara apapun. Oleh karena itu, sebaiknya dia menyerah dalam menawar sebelum Leon. Jika Leon gagal membayar 50 juta, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang dan Baki dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk mempermalukannya sebagai pembalasan atas apa yang terjadi sebelumnya. Bab 2715. Ya, kamu benar. Itu lebih baik. Kesadaran muncul di benak Aurelia. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa mengalahkan Leon dan mempermalukan dia dan Rene. Namun, kata Baki memberikan wawasan baru. Leon sudah menaikkan harga menjadi 50 juta dan dia akan membodohi dirinya sendiri jika gagal membayar. Dengan demikian, Aurelia dan Baki tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun atau berisiko dihukum oleh senior mereka karena menghabiskan banyak uang untuk membeli batu giok. Selain itu, mereka juga bisa mempermalukan Leon dan Rene. Tuan Grimstone, kita baru saja mencapai 50 juta. Apakah Anda sudah menyerah? Di sini saya pikir Anda sekaya itu. Sungguh mengecewakan. Leon bercanda. Batu giok hijau di depannya berukuran besar dan dapat dengan mudah dibagi menjadi 19 lempengan. Karena kualitasnya hanya berada di urutan kedua setelah batu giok hijau dikalahkan dengan kualitas tertinggi, batu ini jauh lebih baik dari batu giok bening sebelumnya. Itu sempurna untuk lingkaran konvergensi energi dan Leon memusatkan perhatiannya pada hal itu. Itulah alasannya dia tidak ragu untuk menawar karena dia bertekad untuk mendapatkannya. Dia sudah siap untuk berdiri teguh meskipun Baki menaikkan harga menjadi 70 juta karena dia menolak membiarkan Baki mendapatkan batu giok hijau tersebut. Yang mengejutkan, Baki menyerah sehingga harganya mencapai 50 juta. Leon tidak mengira dia akan mengaku kalah cepat dan terkejut. Jangan repot-repot mencoba memprovokasiku. Aku tidak akan jatuh ke dalam jebakanmu, apapun yang kamu katakan. Aku tidak menawar lagi, jadi batu giok ini milikmu. Jika kamu gagal menghasilkan 50 juta sekarang, aku menang, jangan biarkan ini meluncur. Baki berkata dengan dingin. Dia berpikir bahwa dia telah mengetahui tipuan Leon dan berasumsi bahwa seorang wakil presiden tidak memiliki 50 juta. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bersaing dengan Leon. Tentu saja, dia mempertimbangkan bahwa Rene mungkin mencoba membayar Leon karena mereka berkencan. Namun, dia menampik kemungkinan itu begitu terlintas di benaknya. Lagi pula, 50 juta adalah jumlah yang cukup besar dan Rene, yang memiliki latar belakang yang sama dengan Baki, tidak akan bisa mengakses 50 juta. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan dihukum oleh seniornya jika dia menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli sepotong batu giok yang tidak berguna. Dia tidak mengira Rene akan sebodoh itu dan tidak khawatir sama sekali. Ya, cukup bicara.
Cepat bayar. Jika kamu tidak bisa membayar, kamu dan Rene akan mempermalukan dirimu sendiri. Ejek Aurelia, merasa senang melihat Leon dan Rene mempermalukan diri mereka sendiri di depan semua orang. Bab 2716. Apa pacar Nona Morrison cuma asal menawar? Kasar sekali dia. Mendengar sindiran Bucky dan Aurelia, penonton tercengang. Mereka sudah mengetahui bahwa Leon adalah wakil presiden yang rendah hati dan tampaknya tidak mungkin dia mampu membayar 5 juta. Karena Leon ikut serta dalam penawaran, ia seharusnya mengikuti peraturan dan tidak menawar melebihi anggaran yang dimilikinya. Jika Leon gagal menghasilkan 50 juta, ini akan melanggar aturan dan semua orang akan merasa tertipu. Ini adalah tindakan yang tidak pantas, membuat Leon menjadi orang yang hina seperti penjahat biasa. Ada beberapa tokoh berpengaruh di kerumunan itu dan mereka semua memandang rendah para penjahat tak tahu malu. Tertipu oleh Aurelia dan Bucky, mereka semua menatap Leon dengan penuh penghinaan. Namun, apa yang mengguncang mereka semua terjadi pada saat berikutnya. Hahaha, lucu banget. Cuma 50 juta. Siapa bilang Tuan Wolf tidak mampu membelinya? Tuan Grimstone, kau meremehkan Tuan Wolf. Tepat saat itu, sebuah suara merdu terdengar. Seorang pria muda berusia pertengahan 20-an, mengenakan pakaian mahal, melangkah keluar dari kerumunan dengan 2 pengawal. Ia adalah putra tertua keluarga Rathbun, Aaron. Dia selalu senang mengoleksi batu permata dan batu giok. Keributan di tempat perjudian batu itu pun menarik perhatiannya, jadi dia datang bersama 2 pengawalnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat Leon dan Bucky menawar satu sama lain dan menaikkan harga menjadi 50 juta, dia menyaksikan segalanya. Selama masa subur Jackson, ia berupaya membeli tanaman herbal yang dapat membantu latihannya. Dia bertemu Huff malam itu dan menyaksikan kekuatan ajaib pil alkimia, jadi dia sudah tahu betapa kuatnya Huff dan Sinchen Group. Dia memperhatikan saat Bucky dan Aurelia mempermalukan Huff. Mereka bahkan mencoba menyesatkan orang lain agar mengejek Huff juga. Karena tidak dapat menahannya lagi, dia melangkah maju untuk membela Huff. Tuan Rathbun, apa maksudmu? Wakil presiden miskin seperti dia tidak mungkin punya 50 juta. Itu tidak mungkin. Bucky berbalik dan langsung mengenali Aaron. Terkejut, dia bingung bagaimana Aaron mengenal Huff dan mengapa dia membelanya. Bab 2717. Tidak ada yang mustahil. Tuan Grimstone dan Tuan Wolf menghabiskan 287 juta selama karangan bunga Tuan Peaks dan membeli semua ramuan langka yang disajikan malam itu. Jika dia mampu membeli sesuatu dengan harga 287 juta, 50 juta tidak berarti apa-apa. Aaron memandang dan memandang Bucky seolah dia bodoh. Leon menang melawan semua elit muda dan membeli semua tumbuhan langka dengan 287 juta dan Aaron melihatnya dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa Sinchen Group memiliki kemampuan finansial yang besar dan dalam aspek ini, banyak keluarga berpengaruh di wilayah barat akan gagal. Namun, Bucky berusaha menawar Leon untuk mendapatkan batu giok hijau. Ketika gagal, dia mulai mengejek Leon karena tidak mampu membayar. Ini sangat bodoh dan Aaron tidak tahu bagaimana Bucky dapat menantang Leon secara finansial dengan keyakinan sebesar itu. Dia praktis menggali kuburnya sendiri. Apa? Kata-kata Aaron membuat semua orang, termasuk Aurelia dan Bucky, tercengang. Aurelia dan Bucky sama-sama berasumsi bahwa Leon tidak bisa menghasilkan 50 juta karena dia hanya seorang wakil presiden. Yang membuat mereka bingung, mereka sepenuhnya salah. Menurut Aaron, Leon baru-baru ini menghabiskan 287 juta untuk membeli ramuan langka. Ini sungguh tidak nyata sehingga mereka terguncang, begitu pula semua orang. Mereka semua disesatkan dan mengira Leon hanya menawar secara sembarangan. Namun, jika Leon bisa menghasilkan 287 juta, dia pasti mampu membayar 50 juta untuk sepotong batu giok. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Leon tidak menawar secara sembarangan. Mereka hanya tidak mempercayai Aurelia dan Bucky serta meremehkan Leon. Itu tidak mungkin. 287 juta itu terlalu banyak. Bagaimana bisa seorang wakil presiden seperti dia memiliki arus kas sebanyak itu? Tuan Rathbun, itu bahkan tidak lucu.
Bucky tersentak dan bertanya. Bagi keluarga kuat seperti Grimstone, nilai total mereka bisa mencapai miliaran tetapi dalam bentuk properti. Arus kas untuk keluarga-keluarga ini paling banyak hanya beberapa ratus juta. 287 juta sudah merupakan bagian dari arus kas keluarga mewah. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani menghabiskan banyak uang kecuali untuk pemimpin keluarga. Leon hanyalah seorang wakil presiden dan bukan ketua. Mengingat statusnya, Bucky menolak untuk percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan 287 juta. Ini tidak realistis. Di sisi lain, dia sudah memenangkan penawaran melawan Leon sebelumnya dengan batu giok bening, dan yang dia bayar hanya 9 juta. Jika Leon benar-benar memiliki dana yang sangat besar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Semua bukti menunjukkan fakta bahwa Leon tidak mampu membayar 287 juta untuk jamu. Oleh karena itu, dia curiga Aaron hanya bercanda, atau dia hanya berpura-pura membela Leon. Tampaknya hanya inilah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Bab 2718. Aku tidak mempermainkanmu. Aku hanya mengatakan kebenaran. Ada banyak orang, termasuk Tuan Cat dan Tuan Douglas, yang hadir ketika Tuan Wolf melakukan pembelian. Kita semua adalah saksi, jadi mengapa aku harus mempertaruhkan reputasiku hanya untuk berbohong kepadamu? Kata Aaron dengan tidak senang. Baiklah. Bucky terdiam karena dia tahu Aaron benar. Sebagai keturunan langsung dari keluarga terpandang, Aaron tidak mungkin berbohong di depan banyak orang atau dia akan merusak reputasinya, yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Tuan Rathbun, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak peduli jika orang ini membayar 287 juta untuk tanaman langka. Itu sudah di masa lalu. Bagaimanapun, dia menawar 50 juta untuk batu giok ini dan jika dia mampu, dia harus membayarnya sekarang. Gerutu Aurelia dengan ekspresi muram. Dia berasumsi bahwa Leon tidak dapat mengumpulkan waktu sebanyak itu dengan segera mengingat statusnya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa dia salah besar. Dia tidak menduga bahwa Leon sanggup membayar 287 juta untuk ramuan langka dan dia pun terkejut. Terkejut dengan kondisi keuangan Leon, dia hanya bisa berdoa agar Leon menghabiskan semua dananya untuk membeli tanaman herbal. Jika Leon berhasil membeli batu giok itu dengan 50 juta, dia dan Bucky akan mempermalukan diri mereka di depan orang banyak. Hanya 50 juta, itu bahkan bukan masalah besar. Nona Underwood, Tuan Wolf bahkan tidak perlu membayarnya sendiri. Satu kata saja darinya, dan aku rela membayarnya. Aaron menyeringai mengejek. Apa, kau mau membayarnya? Apa kau sudah gila? Bucky dan Aurelia sama-sama tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aurelia hanya berkhayal bahwa mungkin Leon telah menghabiskan semua uangnya dan mungkin tidak mampu membayar 50 juta untuk batu giok itu. Yang membuatnya bingung, Aaron menawarkan untuk membayar Leon. Ini sungguh tidak nyata. Meskipun Aaron memiliki akses sekitar 50 juta sebagai putra tertua keluarga Rathbun, situasinya mirip dengan Aurelia dan Bucky. Jika Aaron membayar 50 juta untuk sepotong batu giok dan memberikannya kepada orang lain, keluarga Rathbun pasti akan menghukumnya. Mereka berdua tidak dapat memahami mengapa Aaron mengambil risiko membuat keluarganya marah untuk membayar Leon. Mereka juga tidak dapat menerima apa yang mereka dengar. Kerumunan orang pun sama terkejutnya. 50 juta bukanlah jumlah yang kecil dan mereka semua bertanya-tanya mengapa Aaron menawarkan untuk membayar Leon. Bab 2719. Tuan Grimstone, Nona Underwood, saya belum kehilangan akal. Kalian berdua hanya bodoh dan tidak tahu seberapa kuat pil yang menentukan milik grup Sinchen. Selama Tuan Wolf tidak keberatan, saya bahkan siap melayaninya, jika harga batu giok ini naik 2 kali lipat, kata Aaron dengan tenang. Sinchen Group memiliki potensi besar dan banyak keluarga berjuang untuk mendapatkan kesempatan terjadi dengan Huff, termasuk keluarga Rathbuns. Baik Aaron dan kakeknya hadir di luar kamar Leon saat itu. Sayangnya, Leon akhirnya menyuruh keluarga Douglas dan Morrison untuk tetap tinggal dan bermaksud memilih satu keluarga dari keduanya untuk diajak bekerja sama. Aaron cukup kecewa karena Rathbuns tidak diberi kesempatan, tetapi peluang muncul dengan sendirinya.
Baik keluarga Douglas maupun Morrison ingin bekerja sama dengan Sinchen Group dan Huff tidak terburu-buru mengambil keputusan. Tidak ada kabar baik tentang keluarga Douglas atau Morrison yang menjalin kemitraan dengan Sinchen Group. Selama kemitraan ini belum diketahui, keluarga Rathbun masih memiliki peluang. Jika dia membeli batu giok yang diinginkan Leon sebagai bantuan, Huff mungkin akan memilih untuk bekerja dengan keluarga Rathbun. Jika ini berarti keluarga Rathbun bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, 50 juta adalah harga kecil yang harus dibayar. Para seniornya tidak hanya tidak akan menyalahkannya, namun mereka juga akan menghargai apa yang dia lakukan. Inilah alasan mengapa Aaron menawarkan untuk membayar Leon karena ini hanya akan menguntungkan keluarga Rathbun. Tuan Rathbun, tidak apa-apa. Keluarga Morrison dapat membayar Huff jika dia bersedia menerima bantuan kami. Kami tidak akan menyusahkan keluarga Rathbun, kata Rene buru-buru. Untuk seseorang yang dia kenal, dia tahu apa yang direncanakan Aaron. Dia bermaksud menyukai Huff untuk mendapatkan hak bekerja dengan Sinchen Group. Caleb dan Hugo sudah merasa kesulitan karena harus bersaing dengan keluarga Douglas, jadi dia tidak ingin Aaron dan keluarga Rathbun terlibat. Selain itu, dia berbagi pemikiran yang sama dengan Aaron. Selama Huff bersedia, dia lebih dari bersedia untuk membelikan batu giok itu untuknya sebagai bantuan. Bahkan jika Hugo gagal mengakuisisi perusahaan farmasi untuk Sinchen Group, Huff mungkin akan memilih untuk bekerja dengan keluarga Morrison pada akhirnya jika dia berhutang budi padanya. Hal ini dapat memastikan adanya kemitraan antara Morrison dan Sinchen Group. Tentu saja, itu hanya mungkin terjadi jika Leon mengizinkannya membayarnya. Apa? Semua orang, termasuk Aurelia dan Bucky, terkejut karena Rene dan Aaron berjuang untuk mendapatkan kesempatan membayar loan. Mereka semua mengira Leon adalah wakil presiden yang berstatus rendah. Namun, Rene dan Aaron sama-sama menyukainya. Setidaknya itu tidak nyata. Tindakan Rene masih wajar karena mereka semua mengira dia adalah pacar Leon. Namun, bahkan Aaron pun berusaha membayar Leon. Selain itu, dia tulus dan ini sungguh sulit dipercaya. Jadi semua orang terguncang. Bab 2720. Tidak apa-apa, Tuan Rathbun, Nona Morrison, terima kasih atas tawaran Anda. Tetapi saya mampu membayarnya, jadi saya tidak memerlukan bantuan Anda. Leon pusing. Seperti Rene, dia tahu bahwa Aaron hanya berencana mendapatkan kesempatan bekerja dengan Sinchen Group. Karena keluarga Morrison dan Douglas sangat asli, dia belum mengambil keputusan. Dia tidak ingin berkolaborasi budi pada keluarga lain lagi karena itu hanya masalah rumit. Karena grup Sinchen dan grup Elegante sangat menguntungkan, dia tidak kekurangan uang dan tidak memerlukan bantuan dari Aaron atau Rene. Yah, baiklah kalau begitu. Aaron sedikit kecewa. Rene sudah mengira Leon akan menolak bantuan mereka, jadi dia tidak terkejut. Tuan Wolf bahkan tidak peduli menghabiskan 50 juta. Sepertinya dia punya lebih dari yang kita duga. Kerumunan tersentak ketika Leon menolak bantuan. Meski banyak dari mereka berasal dari latar belakang kaya, sebagian besar dari mereka hanyalah pedagang dan bukan dari keluarga bergengsi. 50 juta adalah jumlah yang besar bagi mereka semua. Mengingat status Rene dan Aaron, merupakan keajaiban bahwa mereka rela menghabiskan banyak uang untuk menyukai Leon. Namun, Leon menolak bantuan mereka tanpa ragu-ragu. Ini hanya membuktikan bahwa ada jauh lebih banyak hal yang terjadi pada Leon daripada yang mereka perkirakan. Yang lain mulai mengubah pandangan mereka tentang Leon dan tidak berani meremehkan Leon. Sial, bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi Aurelia dan Bucky menjadi gelap. Mereka berdua mengira Leon hanyalah seorang wakil presiden dan karena Leon kalah dari mereka dalam kesepakatan batu giok bening, mereka mengira Leon akan gagal dalam membayar 50 juta. Karena itu, mereka mengejeknya. Yang membuat mereka bingung, Leon membayar total 287 juta untuk ramuan langka selama karangan bunga Jackson. Saat ini, Leon menolak bantuan dari Rene dan Aaron. Kalau tidak salah, Leon bisa membayar 50 juta untuk batu giok hijau itu. Saat itu, mereka berdua merasa hancur. Tuan, tolong berikan saya rekening bank Anda. Saya akan membayar Anda. Leon mengabaikan mereka berdua dan bertanya pada Rikon.
Terima kasih. Terima kasih, kata Rikon bersemangat dan menyerahkan nomor rekening bank kepada Leon. Dia sudah puas Leon menaikkan harga menjadi 30 juta. Dia tidak menyangka batu giok itu akan terjual dengan harga 50 juta pada akhirnya dan dia berterima kasih kepada Leon.